Pak CB nih, masih di mea culpa. Kemarin ada saya mendapatkan pesan di media sosial, pengakuan dosa itu bukan tempat curhat, katanya. Kalau mau ikut pengakuan dosa, persiapkan apa dosa-dosamu, katanya. Baik, yang pertama adalah pengakuan dosa adalah sakramen, adalah pendamaian antara diri kita pribadi dengan Allah. Dan gereja memfasilitasi itu. Kita tahu sakramen pendamaian itu pengakuan dosa, juga ada pengurapan orang sakit, menjadi pengingat bagi orang beriman, orang Kristen, orang Katolik, supaya dia membawa rasa sesalnya atas dosa-dosa yang dia buat ke dalam ruang pengakuan dan menyampaikannya dengan tulus dan kerendahan hati, con humilta, di hadapan Allah, dengan percaya bahwa Allah itu berbelas kasih dan memberikan pengampunan dan damai kepada orang yang meminta kepadanya. Gitu ya. Nah, seringkali jatuh pemikiran kita tentang pengakuan dosa ini pada hal-hal yang sangat kaku. Hmm, Bagaimana cara melangkah? Bagaimana cara berlututkah atau dudukkah? Apakah diawali dengan tanda salib? Apakah saya harus hafal doa saya mengaku, aku atau Allah yang Maha Rahim? Seringkali jatuh pada hal-hal yang sebenarnya bukan esensial. Yang terutama adalah bahwa saya masuk ke dalam ruang pengakuan dengan membawa rasa sesal, dan merasa terganggu atas dosa-dosa, gitu ya. Lalu di dalam kita bercerita. Jadi saya tidak menemukan kontradiksi antara mengaku dosa dengan curhat. Bukankah mencurahkan isi hati juga di sana ada pengakuan-pengakuan kita, gitu. Oke, kita mencoba menangkap maksud baiknya bahwa di sakramen pengakuan dosa itu bukan soal mengatakan dosa-dosa orang, gitu ya. Atau bukan soal hanya bercerita semata, gitu. Tetapi kalau dipikir-pikir, yang terutama adalah saya mau masuk ke dalam ruangan sana dan mau bercerita, itu sudah sesuatu yang istimewa. Biarlah nanti dengan tuntunan pastor yang ada di dalam sana, kita diarahkan tentang apa atau apa yang kita mau sampaikan. Saya senang sekali pengalaman saya setelah hampir 4 tahun di Italia ini, dan sejak tahun pertama saya sudah juga mendengarkan pengakuan dosa. Bahkan ketika bahasa Italia saya belum begitu terang, gitu ya. Ecclesia supplet, gereja memenuhi kekurangan yang ada pada saya untuk memberikan eh, apa namanya, absolusi sebagaimana gereja percayakan kepada saya karena tahbisan yang saya terima. Nah, yang menarik yang saya temukan adalah orang di sini tidak risau dengan hal-hal yang dangkal, gitu ya. Kalau saya nggak tahu apa yang mau saya katakan, bisa tuntun saya, dia bilang begitu. Lalu dengan santai, saya tidak hafal doa saya mengaku, ada teksnya. Jadi hal-hal yang seharusnya administratif itu dipermudah supaya orang jangan sampai tidak datang ke dalam ruang pengakuan terhalang oleh hal-hal yang sebenarnya tidak mendasar. Yang terutama adalah saya membawa rasa sesalku dan aku mau mengubah diriku dan aku bersedia memperbaiki diri. Tuntun aku. Kurang lebih begitu. Saya berharap cara pikir macam ini kita miliki juga pelan-pelan dalam apa praktek pengakuan dosa di tempat kita, gitu ya. Dan ada setiap hari ya. Di sini misalnya kami ada belasan pastor. Satu orang itu 2 jam pagi, 2 jam sore. Bisa juga ada yang lebih, gitu ya. Nah, untuk memfasilitasi ini, tidak selalu ada orang. Kadang ada momennya rame-rame, tapi kadang sepi. Tapi yang terutama, ini dimanfaatkan dengan baik. Gereja setelah mempelajari mentalitas umatnya selama lebih dari 1000 tahun, boleh dikatakan, berpikir tentang pengakuan dosa ini. Kita bisa bicara soal sejarahnya nanti sampai akhirnya pengakuan dosa itu menjadi privat. Dan gereja memfasilitasi kita untuk membangun relasi dengan Allah dengan sakramen pengakuan dosa ini.